Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam sapaan Gembala GKI. Sebelum kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas cinta kasih yang boleh senantiasa kami rasakan setiap hari. Tuhan, Engkau menganugerahkan kami kehidupan setiap hari, nafas hidup. Tuhan memelihara kami lewat kebutuhan-kebutuhan kami yang tercukupi. Saat ini kami juga bersyukur atas kesempatan boleh mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami boleh mendengarkan, memahami, terlebih mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan renungan, biarlah apapun yang keluar dari mulut bibirnya berasal dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melihat sulit sekali mencari orang yang jujur. Seperti ibarat mencari jarum di dalam jerami. Kita sulit menemukan orang-orang yang jujur karena ada banyak orang yang lebih memilih untuk berbohong, menipu, dan lain sebagainya. Jangan-jangan nanti ke depannya kita malah melihat orang jujur sebagai orang yang aneh karena kita lebih sering menemukan orang yang tidak jujur. Padahal Bapak Ibu Saudara, salah satu karakter yang paling dicari dan diinginkan oleh banyak orang itu adalah kejujuran. Baik itu di dalam relasi keluarga, relasi pertemanan, pekerjaan ataupun pelayanan. Setiap orang tentunya ingin bertemu, ingin memiliki orang-orang yang jujur di dalam hidupnya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sendiri sudah betul-betul punya karakter yang jujur di dalam hidup kita? Biasanya Bapak Ibu, ketika kita hendak jujur, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang kita rasakan. Misalnya saja, mungkin kita terpengaruh dengan kalimat-kalimat kalau orang jujur itu naif. Bagaimana mau sukses kalau kamu terlalu jujur? Atau biasanya ada juga kalimat-kalimat gak apa-apalah, sekali-sekali tidak jujur biar tidak kalah saing dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana pandangan Alkitab mengenai orang yang jujur? Mari bersama Bapak Ibu kita membuka Yosua pasal 14 ayat 7. Yosua pasal 14 ayat 7 berkata, "Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya." Bapak Ibu ingatkah dengan kisah 12 orang pengintai di tanah Kanaan? Dari semua pengintai hanya 2 orang saja yang membawa kabar atau berita dengan jujur, yaitu Kaleb dan Yosua. Ke-10 pengintai lainnya menyampaikan kabar yang buruk. Bangsa di sana lebih kuat, negeri itu memakan penduduknya, dan mereka berasal dari keturunan raksasa dan lain sebagainya. Manakah kabar yang benar? Ya, kabar yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua. Di dalam kitab Yosua kita tahu bahwa akhirnya tanah Kanaan pun berhasil ditaklukkan. Para pengintai yang membawa kabar buruk harus mati kena tulah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita memandang kehidupan? Seringkali ketika kita berada di situasi yang sulit, situasi yang pelik di dalam pekerjaan kita tidak berani untuk bersikap jujur, menyampaikan kebenaran. Bila itu yang kita rasakan,
jangan-jangan kita sudah berniat untuk menyampaikan hal-hal yang tidak jujur di hadapan sesama ataupun di hadapan Tuhan. Mungkin ketika kita tidak jujur, Bapak Ibu, kelihatannya kita terhindar dari risiko. Padahal sebetulnya Tuhan tahu kedalaman hati kita sekalipun kita tidak menyampaikannya. Cepat atau lambat, kebenaran pasti terkuak. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam di dalam setiap ketidakjujuran. Oleh karena itu, hari ini mari kita belajar untuk menjaga hati kita. Mari kita belajar untuk memiliki ketulusan hati dan senantiasa jujur apapun alasannya, apapun resikonya. Mari senantiasa mempercayai Tuhan, mengasihinya, dan hidup sesuai kehendaknya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami kembali disapa oleh firman Tuhan untuk memiliki karakter yang jujur kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Ada banyak tantangan Tuhan di dalam kehidupan ini yang bisa membuat kami jatuh pada hidup yang tidak jujur, berbohong, menipu, yang dapat menyakiti hati sesama kami dan hati-Mu. Kuasailah hidup kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.